Kemudian first host address-nya 1.1. Last host address-nya atau alamat host yang terakhir itu adalah 1.126 dan alamat broadcast-nya adalah 1.127. Ini di network 0. Oke, ini jadi kita membagi /24 tadi awalnya kita lakukan subnetting menjadi /25, /26, /27, /28, /29, /30. Dengan ketika kita bagi akan kita ubah slashnya, itu akan berubah juga jumlah subnet yang terbentuk dan jumlah host dari masing-masing subnet. Oke, nah ini contohnya ya. Contohnya awalnya kita punya alamat IP 192.168.1.0/24 awalnya. Nah, kita akan rubah menjadi /25 ya. Kita akan rubah /25. Artinya dari 24 ke 25 ada 1 bit yang dipinjam ya. Ada 1 bit yang dipinjam. Jadi di situ di slide ada original mask ya, original masknya ya. Maka akan ada nanti terbentuk dua subnet ya. Karena 1 bit dipinjam akan terbentuk 2 subnet, yaitu subnet 0 dan subnet 1 ya. Kemudian nanti akan berubah juga subnet masknya, nilai dari subnet masknya juga akan berubah. Kalau sebelumnya 255 255 2550, ketika dipinjam 1 bit, itu subnet masknya akan berubah ya. Akan berubah menjadi 255 255 255 128 ya. Nah, kemudian tadinya ya alamat jaringannya dari 1 sampai 254. Nah, ini akan terbagi menjadi 2 ya. Akan terbagi menjadi 2 dari 1 sampai 126, kemudian subnet yang berikutnya, subnet 0 ya. Subnet 0 itu alamatnya dari 1 sampai 126. Kemudian subnet 1 itu akan alamatnya akan berubah menjadi scope-nya atau satu broadcast domain itu dari 129 sampai dengan 254. Nah, jadi nanti akan terbentuk 2 jaringan seperti ini. Kalau sebelumnya itu hanya ada satu network ya yang terhubung ke router, itu hanya 1 kabel. Dengan subnetting itu yang terhubung ke router menjadi dua kabel ya yang terhubung, ada 2 jalur dari router ya, sehingga tidak mengganggu antara jalur yang satu dengan jalur yang lain, itu tidak akan saling mengganggu. Nah, ini kalau /25 akan terbentuk dua jaringan ya, 2 jaringan. Nah, ini alamatnya. Nah, ketika terbentuk 2 jaringan ya, tadi network 1 dan network 0 dan network 1, masing-masing network ini akan ada yang namanya network address, first host address, last host address, dan broadcast address. Kemudian yang satunya juga sama, akan ada network address, first host address, last host address, dan broadcast address. Karena ada 2 jaringan ya. Jadi ada alamat networknya, ada alamat pertama hostnya, alamat terakhir hostnya berapa, dan broadcast address ya. Network address, broadcast address kita tahu ya, sudah dibahas di pertemuan di video tentang konsep IP addressing. Nah, alamat network addressnya berapa? Alamat network addressnya itu adalah alamat pertama dari porsi host yang bernilai 0. Nah, kita lihat di slide ya, itu alamat network addressnya untuk network 0, alamat network addressnya adalah 192.168.1.0. Kemudian first host addressnya 1.1. Last host addressnya atau alamat host yang terakhir itu adalah 1.126 dan alamat broadcastnya adalah 1.127. Ini di network 0. Kemudian di network 1, di jaringan yang subnet yang satunya, itu alamatnya adalah 192, alamat networknya 192.168.1.128.
Kemudian alamat pertamanya, host address pertamanya itu adalah 192.168.1.129 dan alamat terakhirnya adalah 1.254 serta broadcast addressnya itu adalah 1.255. Oke, ini kalau kita membagi dua subnet ya, dari /24 menjadi /25. Nah, sebenarnya gimana menentukan jumlah atau menghitung jumlah subnet ya, jumlah subnet. Kalau kita minjem berapa bit, subnet yang terbentuk itu akan ada berapa. Jadi kalau tadi awalnya /24 menjadi /25 berarti ada 1 bit yang dipinjam. Kemudian dari /24 menjadi /26 ada 2 bit yang dipinjam. Dari 24/27 ada 3 bit yang dipinjam. Nah, dari peminjaman bit ini kita bisa hitung jumlah subnet yang terbentuk dengan menggunakan formula 2⁻n, di mana n ini adalah jumlah bit yang dipinjam. Jadi kalau misalnya dari 24 ya, dari network 24 diubah menjadi 25 berarti ada 1 bit yang dipinjam. Artinya nanti akan terbentuk 2⁻1 subnet. 2⁻1 itu 2, berarti akan ada 2. Kemudian kalau minjam 6 bit berarti 2⁻6 akan ada 64 subnet ya, 64 jaringan yang terbentuk. Kalau kita pinjam 4 bit ya tinggal hitung saja 2⁻4 ya, 2⁻4 artinya ada 16, akan terbentuk 16 subnet atau 16 jaringan. Nah, kemudian selain menghitung jumlah subnet yang akan terbentuk ketika kita meminjam bit, kita bisa menghitung jumlah host yang ada di dalam jaringan atau subnet yang terbentuk ya, dengan menggunakan formula 2⁻n-2 ya. Kenapa min 2 di sini? Karena 2 ini digunakan untuk alamat network dan alamat broadcast ya, itu tidak digunakan, makanya 2⁻n-2. Nah, kalau n-nya di sini berbeda. Untuk kalau di sebelumnya untuk menghitung subnet itu adalah 2⁻n, di mana n-nya adalah jumlah bit yang dipinjam di porsinya network. Nah, untuk jumlah host itu adalah sisanya, n ini adalah sisanya, jumlah bit yang ada atau sisanya di porsi host. Kalau tadi ya, karena awalnya bitnya 8 itu dipinjam 1 ya untuk porsi network, berarti sisanya adalah 7 ya. Sehingga jumlah hostnya kalau dipinjam 1 2⁻n-2, n-nya adalah 7, 2⁻7 128, kemudian dikurang 2, maka hasilnya adalah 126. Jadi ada 126 ya. Jadi angka 126 itu dari mana? Ya dari ini perhitungannya ya, di awal kalau /25 itu ada 126 host, kemudian ada 2 subnet. Nah, dari mana angkanya? Menggunakan formula ini. Nah, kalau membuat 4 subnet, ya berarti /26 tadi ya, /26 menjadi 4 subnet ya. Jadi ada 4 jaringan nantinya ketika kita ubah dari /24 menjadi /26. Nanti subnet 0 misalnya dipakai untuk tadi, untuk jaringan server misalnya, subnet 1 dipakai untuk jaringan printer, kemudian subnet 2 dipakai untuk jaringan host dan seterusnya. Nah, ini kalau 4 subnetnya caranya masih sama seperti tadi ya. Anda bisa pahami kembali ya, pahami langkah-langkahnya. Yang pertama minjam 2 bit ya, karena minjam 2 bit berarti 2⁻2. 2⁻2 4 akan terbentuk 4 subnet ya, network 0, network 1, network 2, network 3 dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwasanya ketika kita merubah slash-nya berubah, maka nilai subnetnya, angka subnetnya itu akan berubah ya, akan berubah. Tadinya 255 255 2550 untuk /24. Nah, ini karena /26 pinjam 2 bit, subnet masnya akan berubah. 255, 255, 255, 192 ya. Di situ subnetnya akan berubah. Jadi nanti masing-masing subnet ya itu menggunakan subnet 255, 255, 255, 192 dengan pembagian IP ya sesuai dengan ring tadi. Setiap
setiap setiap networknya itu terdiri dari 64 ya, 64 host. Nah, ini untuk ketika dibagi menjadi beberapa menjadi 4 subnet, maka akan ada subnet 0, subnet 1, subnet 2, subnet 3 ya, ada 4 subnet. Kemudian alamat network address-nya ya, itu mulai dari kalau kita punya IP 192.168.1.0 tadi /24 diubah menjadi /26 sehingga akan terbentuk awalnya ada satu network, satu broadcast domain, kita ubah menjadi 4 broadcast domain, maka akan masing-masing punya alamat network. 1.0 untuk network pertama, network kedua ini alamat network pertama ya. Jadi network pertama network address-nya adalah 0, 1.0, first host address-nya adalah 1.1, last host address-nya adalah 1.62 dan broadcast address-nya adalah 1.63. Artinya ada 62 host. Tadinya 254 itu dipecah-pecah menjadi 4 segmen. Kemudian masing-masing networknya, masing-masing segmen network itu isinya adalah 62. Nah, ini alamat IP-nya. Jadi network 0 dari 0 sampai 60 dari 1 sampai 62. Kemudian network 1 dari 65 sampai 126. Kemudian network 2, alamat hostnya yang bisa dipakai adalah 129 sampai 130. Dan network yang terakhir adalah 192 ya. 192 sampai dengan 254. Nah, itu network yang terakhir. Oke. Nah, berikutnya subnetting ini nanti ketika kita menerapkan di dalam sistem jaringan yang kita miliki bagaimana? Berarti kita harus melihat jumlah host yang ada di dalam jaringan kita, ya. Kita harus lihat jumlah host yang ada di dalam jaringan kita itu berapa, sehingga kita bisa tentukan kita akan menggunakan /24 ataukah /25 ataukah /26 ataukah /27. Kita menggunakan subnet yang mana? Tentunya kita harus tahu jumlah hostnya berapa ya. Jadi harus kita sesuaikan. Nah, misal seperti ini, kita punya dalam satu divisi ya, dalam satu divisi kita hanya memiliki 5 komputer ya, 5 komputer. Berarti bisa kita gunakan prefix length ya dengan /27 ya. Kalau misalnya dalam satu divisi ada 50 komputer, nah, berarti kita gunakan yang mana? Kita bisa gunakan yang /26 ya. Kalau menggunakan /27 kan nggak bisa karena karena ada 30 ya. Karena ada 30. Tapi kalau /26 ya, itu kita bisa gunakan /26 karena jumlah hostnya itu bisa dalam satu jaringan itu bisa menampung 62. Nah, kemudian kalau kita punya network atau punya divisi dengan jumlah hostnya ada 100, misalnya laboratorium ya, berada dalam satu network, ya, kita gunakan /25 ya, kita gunakan /25 karena di situ ada jumlah hostnya itu adalah maksimal 126. Jadi subnetting tadi ya, membagi jaringan ke dalam segmen-segmen jaringan yang lebih kecil untuk meningkatkan performa dari jaringan tersebut. Tentunya ini kita sesuaikan dengan jumlah host yang ada atau jaringan yang ada di tempat kita masing-masing ya, disesuaikan jumlah host yang terhubung berapa. Nah, ini tadi ya bisa dilihat misalnya per divisi ya, per divisi. Jadi ada bagian sales, ada bagian engineer, ada bagian human resource, ada bagian technical support gitu ya. Nah, itu kita identifikasi jumlahnya, jumlah perangkat yang terhubung di masing-masing divisi itu berapa. Sehingga kita bisa tentukan ya, prefix length-nya atau pengalamatannya itu menggunakan subnet berapa. Nah, ini ya. Jadi misalnya di LAN 1 tadi ya, di bagian engineering ada 30 host, kemudian ada di LAN 2 ada human resource ada 23 host. Nah, kita identifikasi sehingga cocok ini menggunakan yang berapa gitu ya. Menggunakan berapa sehingga performa dari jaringan yang ada itu bisa
lebih baik. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk konsep subnetting ya. Jadi kita sudah belajar tentang konsep subnetting, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana proses perhitungannya dan bagaimana kita menerapkannya dalam sistem jaringan yang dimiliki. Jadi saya ulang lagi, saya simpulkan ya bahwasanya subnetting itu adalah proses ya, proses membagi jaringan yang besar berada dalam satu broadcast domain yang besar menjadi sub-sub jaringan yang lebih kecil untuk meningkatkan performa atau kinerja dalam jaringan tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar tadi proses menghitungnya ya, dengan menyesuaikan dengan kondisi jaringan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita punya 30 komputer, subnet berapa yang pas ya, kita sesuaikan. Kita menggunakan /24 ataukah /25 ataukah /26 ya. Kemudian juga dengan melihat kondisi ya, dengan melihat kondisi yang ada di dalam sistem jaringan kita per divisi gitu ya, per divisi kita bisa atur sehingga jaringan yang kita miliki itu menjadi kinerjanya bisa lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semangat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.